ke-10 firman. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahwe Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahwe Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahwe tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahwe Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahwe telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia beristirahat pada hari ketujuh. Oleh karena itu, Yahwe memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahwe Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Kau Bapa. Kami cinta Kau Tuhan Yesus. Engkau yang melihat setiap hati kami. Kami rindu datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbaharilah hati kami, tubuh jiwa roh kami Bapa, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian-Mu. Hal yang ku rindukan ya Yesus, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap jiwa, ku menanti hadirat Tuhan. Ku rindu satu hal yang ku rindukan ya Yesus,
Satu hal yang kami rindukan Bapa, hal yang ku rindukan ya Yesus. amin. Inilah kerinduan kami, kami selalu berada di dekatmu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Bapa, dengan segenap jiwa menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Yesus, amin. selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa menanti di hadirat dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu kau Yesus, lebih dari segala yang dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku merasakan dan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu kau Yesus, lebih
Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak yang baik, sebagaimana syair dari pujian yang kami boleh nyanyikan Bapak. Kami mencintai Engkau, tetapi lebih daripada itu Engkau mencintai kami Bapak. Engkau mengasihi kami anak-anak. Itulah sebabnya kami boleh ada tempat ini sebagaimana kami ada Tuhan. Engkau sudah membimbing kehidupan kami, memberikan yang terbaik apa yang boleh kami lakukan di hari-hari ini Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus. Kami datang dari berbagai penjuru, baik yang jauh maupun dekat. Kami punya tujuan yang sama, Bapak, ingin memuji dan muliakan nama-Mu dan kemudian diberkati lewat firman-Mu atau dafar-Mu nanti. Bapak, kami juga sudah ketika kami beraktivitas di dalam 6 hari ini, Bapak, ke belakang kami melakukan pelanggaran, apakah itu menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati saudara. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kami menjadi layak. Terima kasih Bapak yang baik saat ini Tuhan, Kau lihat seberapa pun kami yang ada Bapak. Kami rindu mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir pada saat ini karena kelemahan tubuh, sakit penyakit, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Bapak, tangan-Mu yang berupa bantu Bapak. Mari menjamah mereka, memulihkan mereka Bapak. Apapun kelemahan tubuh mereka, apapun sakit penyakitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, Tuhan memulihkan. Terima kasih Bapak yang baik yang tidak dapat hadir karena satu dan lain hal. Dan masalah apapun dalam kehidupan mereka, mari Bapak Engkau lawati mereka juga Bapak. Hiburkan mereka Tuhan, angkat segala masalahnya sehingga mereka boleh bersuka cita kembali mengiring Engkau. Bapak, kami serahkan Bapak ibadah kami dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami juga tahu Bapak, ketika kami tidak bersekutu dan Engkau kuasa, sampai dalam itu dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus HaMasyiach, katakan tolong hancurkan Engkau rasa kuasa dalam nasihat tidak berhak atas hati dan pikiran. Engkau tidak berhak atas tempat ini. Semuanya hanya untuk Yesus HaMasyiach sendiri. Kami beracara dengan kami Bapak. Pimpin acara kami ini Bapak. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam Yesus HaMasyiach Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk ibadah ini. Mari kita semua katakan bersama-sama. Amin. Shalom. 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 Selamat sabat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan salam kepada kiri kanan, katakan selamat sabat. Haleluya. Semua yang bersuka cita katakan segala puji syukur. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja.
Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Bersama-sama kita akan pujian yang bagaikan bejana. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Dan bantu Allah dalam rumah, inilah hidupku di tangan-Mu Tuhan. Bentuklah pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan ku mau seperti-Mu Yesus. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mau seperti-Mu Yesus. Dengarkan sebagian dari firman-Mu atau daftar Tuhan. Kemudian tidak ada apa-apanya, Tuhan mari pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga kemudian nanti kami sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan maupun seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah siapkan hati dan pikiran kami, Bapak. Mari Tuhan berfirman, Bapak. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu saudara kasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita mau baca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan 14. Lalu kemudian nanti kita
paralel dari kitab Lukas, ya, dari kitab Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Sudah ketemu belum? Slide-nya. 18 ayat 12, 13, 14. Lalu kemudian nanti Lukas pasal 15 ayat 7, ayat 8 dan 9. Itu paralelnya. Kurang lebih sama, tidak sama persis, ya. Ini ayat yang sering sebenarnya dikorbankan, dicelamatkan oleh para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Atau bisa kita baca di gawai kita masing-masing, ya. Bapak Ibu silakan berdiri menghormati firman Tuhan. Mari kita baca dari kitab Matius pasal 18 ayat 12, 13 dan 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya hilang, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan Bapa berkata padamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kita teruskan Lukas pasal 15 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. 1, 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan mana yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyerahkan pelita dan menyapu rumah serta mencari dengan teliti sampai ia menemukannya. Dan jika ia sudah menemukannya, ia memanggil kawan-kawannya serta tetangga-tetangganya dan berkata, sukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirham yang hilang itu sudah kutemukan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini kalau kita bicara tentang pertobatan banyak sebenarnya ayatnya, tapi ini paling banyak dibahas, ya, mengenai apa? Mengenai pertobatan. Dikatakan tadi 1 ekor saja atau 1 orang, gitu ya. Domba itu kan analogikan seperti manusia. 1 orang yang hilang, sesat, pergi gitu, itu akan dicari sampai dapat oleh yang punya. Siapa yang punya? Bapak Yahweh di surga. Daripada 99 orang yang benar, 1 orang sangat berharga. Nah, kalau ada prosentasinya berapa? 1% kali ya? Ya 1% ini Tuhan cari-cari untuk apa sih? Untuk apa? Ingat, pertama, karena Tuhan tahu bahwa manusia itu sama seperti domba. Apa itu? Sifatnya apa? Sebenarnya penakut. Umumnya manusia itu penakut. Umumnya, ya, pemalu gitu dikatakan di dalam ayat. Yang kedua apa sifatnya? Gampang dipengaruhi. Gampang dipengaruhi. Lalu yang ketiga, suka ikut-ikutan, melihat banyak dia ikut ke sana. Ada orang ke sana, di sana ada sesuatu pertunjukan, dia pergi ke sana. Domba juga seperti itu semua persis. Kalau bilang temannya rame, padahal itu di ujungnya sana ada bahaya. Gak peduli, dia ikut aja. Kalau mati sama-sama mati, gitu. Ya kan? Kadang-kadang orang udah ya udahlah, ke sana. Saya ikut suara terbanyak. Jadi kadang-kadang suara terbanyak itu bikin orang susah. Gak semua orang yang banyak itu benar. Gak semua. Loh Pak, tapi demokrasi kan katanya begitu. Iya, demokrasi seperti itu, tetapi belum tentu demokrasi yang dimaksud itu adalah
yang menguntungkan bagi dirinya. Hanya ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, apa hasilnya? Misalnya Bapak Ibu ikut-ikutan nih, kita beribadah. Apa yang Bapak Ibu dapat? Ya, cuma rutinitas ya. Rutinitas sendiri ini nggak ada untungnya buat kita. Bagusnya kita di rumah baca-baca aja firman Tuhan, gitu, bersahabat sendiri. Kan ada kan istilah bersahabat sendiri kan? Beribadah sendiri ada kan? Nyanyi aja terus ya. Mungkin kalau bisa main musik, terus baca, terus dengar khotbah di YouTube. Kan ada banyak di YouTube sekarang. Soal benar atau enggak khotbah itu urusan lain. Yang penting kita sudah katakanlah berkebaktian ya, beribadah. Ini masalah. Ini yang Tuhan ingatkan. Jangan sampai kita ikut-ikutan seperti domba. Tetapi Tuhan sangat mengasihi. Satu orang yang sesat itu lebih berharga dari 99 orang yang tidak sesat. Kira-kira alasannya apa? Apa alasannya? Kok satu orang yang cari-cari nih? 99 kok dibiarkan? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu wujud dari apa? Itulah wujud dari kasih yang tidak membeda-bedakan. Yang hilang akan tetap dicari sampai ketemu, lalu kemudian dia bersuka cita. Ibaratnya tadi perempuan itu mengundang teman-temannya. Jadi memang kalau ada kehilangan, perempuan yang paling heboh ya Pak. Dia paling heboh. Begitu dapat dia juga paling heboh. Akhirnya terbongkar semua rahasia. Kan begitu ya, ibu-ibu biasanya paling heboh kan? Sampai dapat gitu. Begitu dapat dia cerita kemana-mana, sudah ketemu gitu. Tuhan juga begitu kan? Begitu, tapi kepada malaikatnya, bukan kepada kita. Begitu. Jadi kita nyanyikan pujian, Tuhan memanggil malaikatnya, kamu bersuka cita. Kenapa? Yang satu orang itu loh, Pak Dahlan itu sudah ketemu gitu ya kan? Atau Ibu Ratna lah gitu ya. Ibu Yun itu siapa lah gitu, bilang ketemu. Agak melanggar dikit gitu, bilang gitu, terus balik lagi, pernah nggak? Atau tunggu ditegur dulu. Kok saya bisa, maaf nih, kok bisa saya sakit nih? Apa pelanggaran saya? Rasanya saya nggak ada makan apa-apa, tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi kemudian kok ini ya, bisa sakit ya. Lalu kemudian kita berdoa. Jadi tanpa berobat, tanpa makan obat kita pulih. Itu berarti Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tapi bukan berarti Tuhan nggak bekerja. Maksudnya ketika kita kembali, Tuhan itu menyambut dengan senang hati dan memberikan apa yang terbaik buat kita. Ya, kesembuhan. Orang sakit pasti ingin sembuh. Orang bermasalah pasti ingin masalahnya selesai. Masalahnya apa? Kan begitu. Sederhana sebenarnya. Tuhan mau. Ada 3 hal yang tidak kita ketahui dari nats tadi ya, yang kita baca baik dari Matius maupun Lukas. Yang pertama, kasih yang tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Contohnya tadi sudah salah, sesat karena ikut-ikutan, karena ikut suara terbanyak, tetap aja dicari sampai dapat. Berarti kasihnya tidak terbatas. Tidak ada yang membatasi kasih Tuhan terhadap kita. Kecuali kita yang menolak, kecuali kita yang membatasi diri. Enggaklah, saya bisa sendiri kok. Misalnya ketika kita ada masalah, dan saya mau cari teman yang bisa memberikan saya nasihat. Lama-lama temannya bukan ngasih nasihat, tapi menjerumuskan. Ada begitu kan? Misalnya nih anak muda nih, saya bermasalah dengan teman saya, teman khusus nih, anak muda ya. Padahal dia memberikan nasihat, bukan nasihat untuk supaya beranu lagi, padahal dia punya maksud lain, kan bisa aja gitu kan? Bisa kan gitu kan Bapak Ibu? Ya, anak-anak muda bisa begitu ya. Jadi jangan sembarang nanya teman tentang persoalan pribadi. Jangan sembarang menanya teman, karena bisa jadi teman itu sebenarnya ada punya maksud lain, sehingga kita makin jauh dari yang namanya penyelesaian permasalahan. Lalu satu contoh. Jadi jangan sembarang nanya ke orang-orang. Lupa, termasuk teman dekat sekalipun. Oh, ini sudah bestie saya. Kadang-kadang dia punya dia memberikan kalimat yang enak didengar. Ada kan kalimat yang enak didengar, tapi kemudian sebenarnya itu bukan penyelesaian, hanya menghibur kita sesaat. Ada seperti itu kan Bapak Ibu. Ada kan anak-anak muda kan?
Apalagi kemudian kalau mencari penyelesaian lewat hal-hal yang tidak benar. Apa yang tidak benar? Ya memakai yang terlarang loh. Gak usah dijelaskan lebih rinci apa yang terlarang. Ya. Jangan sampai seperti itu. Yang jelas, kasih yang tidak terbatas dari Tuhan kita itu sangat sempurna. Tidak ada pun apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih. Tadi saya katakan apa? Kita yang terkadang membatasi diri kita, bahkan menjauh dari Tuhan karena merasa kita sanggup, perlu mendengar orang lain. Ini yang bermasalah. Ayub juga karena mendengar, akhirnya dia makin gak jelas. Begitu dia berubah, akhirnya tangan Tuhan menolong dia. Itu salah satu contoh. Jadi kasih yang tidak terbatas, kasih yang sangat sempurna, yang kekal. Dia sebenarnya mengetahui setiap detail kehidupan kita, apapun kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, dia tahu. Betul nggak begitu, Bapak Ibu? Tuhan tahu nggak apa yang kita rencanakan? Tahu kan? Kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga, suami nggak tahu apa yang direncanakan istri nggak tahu apa yang direncanakan oleh suami. Maksudnya dalam yang positif ya, nggak tahu. Tetapi kalau Tuhan pasti tahu. Kenapa begitu? Karena Tuhan tahu setiap detail gitu ya dari kehidupan kita. Apapun yang ada dalam rencana kita, Tuhan pasti tahu. Itu karena apa tadi? Karena kasih yang sangat sempurna, kasih yang tidak terbatas. Yang kedua, jalan keluar selalu ada. Tapi kita baca dulu ayatnya ya, untuk kepedulian Tuhan ya. 2 Korintus 8 ayat 9. Siapa yang berkenan mau bacanya? 2 Korintus 8 ayat 9. Boleh? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Elohim kita, Yesus Mesias, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Iya, itu satu bentuk kepedulian Tuhan. Itu satu bentuk dari kasih yang tidak terbatas dari Tuhan. Jadi dikatakan kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinan. Nah, ini kalimatnya sebenarnya ya. Dia kaya, kita miskin. Tetapi dia menjadi miskin supaya kita kaya. Maksudnya kira-kira apa ini Bapak? Kan itu tadi kan dikatakan Bapak kita tuh kaya bukan? Kaya. Kita miskin. Tetapi Tuhan rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kaya dalam hal apa sebenarnya? Apakah hanya terbatas pada Tuhan memberikan sumber daya kepada kita? Entah kepintaran, entah harta benda, atau termasuk Keselamatan juga. keselamatan sebenarnya paling utama. Dia turun ke bumi mau mati, disalibkan supaya kita selamat. Sederhana kan sebenarnya maksud Tuhan. Jadi artinya apa? Ia rela menjadi miskin supaya kita kaya. Kaya di dalam Dia. Kalau kaya di dalam kita, tetap ada di dalam sejahtera dan sukacita. Meskipun kita hanya mohon maaf makan apa adanya, kita makan dengan sukacita. Kita makan dengan gembira. Kita makan penuh dengan ucapan syukur. Nah, itu dia ucapan syukur. Yang kedua ya, jalan keluar selalu ada. Jadi di sini diajarkan kita juga kepada kita, jangan kenal menyerah, jangan pernah menyerah. Tuhan sudah membuktikan tidak pernah menyerah. Satu orang dicari sampai ke bukit-bukit di padang belantara, dapat. Kenapa nggak dibiarkan saja? Jadi tahun 99 dia akan beranak kan, 100 juta jumlahnya bisa bahkan lebih kan. Tapi kenapa dicari? Ini menggambarkan, mewujudkan jangan kita menyerah. Mengiring Tuhan jangan pernah menyerah. Jangan sampai pernah tawar hati. Agak benar nih. Masalah saya gini-gini aja dari kemarin begini, tahun yang lalu begini, tahun yang sekarang. Lalu kita menghakimi diri kita. Tahun depan jangan-jangan begini lagi. Nah, begitu kita mengatakan seperti itu, ya
terjadilah. Ya, si jahat itu nggak pernah tinggal diam. Justru kata-kata seperti itu, kata-kata yang negatif yang kemudian ditangkap. Oh, ini teman saya nih, kan begitu. Kita yang kemudian hilang. Jadi jangan pernah menyerah ketika kita mengalami masalah, ketika kita menerima suatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Ayatnya, tolong dibaca, siapa yang baca? 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Anak muda barangkali bisa. 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Bisa dibantu baca? 2 Tawarikh. Ya, silakan. 15 Ayat 7. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu dan jangan lelah semangatmu, sebab ada upah bagi usaha. Amin. Silakan dulu. Jangan bukan lelah ya, jangan lemah. Jangan pernah lemah. Jangan pernah tawar hati, patah hati. Karena Tuhan belum menolong. Belum loh ya, bukan tidak menolong. Itu beda ya, Bapak Ibu ya. Kalau belum berarti ada waktunya. Semua waktunya tergantung kepada Tuhan. Maka dikatakan waktumu, kita ya. Iya, waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan, tapi itu harus dari waktu kita. Semuanya tergantung kepada Tuhan. Itu tadi dikatakan dalam Tawarikh ini. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu, sebab ada upah bagi usaha. Ini memberikan garansi bahwa kalau kita tidak lemah, bahwa kalau kita tidak patah semangat, pasti ada upah. Upahnya apa kira-kira? Kalau kita misalnya ingin berbuat baik gitu, apa upahnya? Lagi kan yang saya bilang, keselamatan. Bukan upah yang dimaksud. Berapa lu mau bayar saya? Berapa dapat lu? Nah, itu ada yang begitu kan? Kalau saya bantu kamu apa kira-kira? Itu namanya nggak tulus. Itu apa namanya? Kalau sebelah kan bilang ikhlas. Tapi sama nggak sih tulus dengan ikhlas? Sama nggak? Kan ada yang menggabung itu frasanya tulus dan ikhlas. Sama nggak tulus dan ikhlas? Enggak sama kan? Kenapa kok tulus ikhlas gitu? Bilang aja tulus. Ada nggak dikatakan merpati yang ikhlas? Ada nggak? Ada kan? Yang ada apa? Tulus. Jadi benar apa? Tulus ya. Jangan bulus. Satu kalimat merubah arti dan merusak segalanya. Ya kan? Bukan satu kalimat, satu huruf. Ya, satu huruf bisa merubah arti dan kemudian hancurlah segalanya. Ya. Tulus. Jadi harus tulus dan bukan bulus. Kalau bulus itu hewan tuh, yang itu yang kayak penyu, tahu kan? Ada pernah lihat bulus? Kura-kura. Disebut akal bulus itu gimana? Sembunyikan kepalanya, pura-pura mati. Ini batu gitu kita. Begitu kita lihat, kok dia tiba-tiba masuk gitu pergi. Itu akal bulus. Tapi biasanya akal bulus itu cari selamat. Ada orang yang cari selamat akal bulus. Ini agak kasar kedengaran, tapi ini fakta. Ini satu orang dari ini dia. Ngomong itu kan perempuan, kan ibu-ibu biasanya kan. Ini dia. Apa kata Rasul itu? Oh, bukan saya. Ini termasuk bulus juga nih kan gitu. Cari selamat, bukan cari keselamatan. Itu beda ya Bapak Ibu ya. Cari selamat dengan cari keselamatan itu beda. Cari selamat itu akan bulus. Kalau cari keselamatan berarti Tulus. Bukan bulus kan? Susah ya. Bulus. Ingat aja. Cari selamat berarti tulus. Tulus. Cari selamat itu bulus. Cari keselamatan berarti bulus. Cari duit pulus. Ya, kalau bulus itu dia. Emang bulus juga yang dikasih kalau kita mengikut dia, ya kan? Soal besar kecilnya biar dia yang menentukan. Karena itu urusan Tuhan. Kita lakukan pokoknya apa yang bisa kita lakukan. Mau melayani di sini atau di mana, misalnya diperlukan orang, kita lakukan. Nanti bayarannya itu dalam tanda petik lo ya, upahnya tadi Tawarikh mengatakan upahnya lah gitu ya, upahnya biar Tuhan yang menentukan, bukan kita. Jangan juga kalau kita mau melakukan sesuatu pikirannya upah. Nah, itu dia tadi bulus itu. Bulus. Jadi berpikir bagaimana supaya saya dapat. Begitu terus.
Gimana? Gitu ya. Nah, yang ketiga dari nats itu sebenarnya adalah dikatakan apa? Sukacita yang besar. Ada sumbernya, sumber sukacita itu. Sukacita yang sejati berasal dari Tuhan. Sumber sukacitanya apa? Karena satu orang itu telah ditemukan. Telah ditemukan. Nah, pernah Bapak Ibu dengar seperti itu? Telah ditemukan, gitu ya kan? Orang hilang. Sukacitanya gimana? Bapak Ibu bisa menggambarkan sukacitanya orang yang menemukan, misalnya, maaf nih anaknya hilang, gitu, ditemukan. Gimana kira-kira sukacitanya? Kalau ibu-ibu biasanya nangis-nangis kan? Kalau diumumkan gitu. Nah itu. Jadi nggak salah, memang firman Tuhan itu ya ada amin. Dari dulu memang begitu, ibu-ibu kan begitu. Kalau menemukan yang hilang, itu pasti heboh. Nah itu. Bapak ibu yang mengatakan ya bukan saya. Heboh. Heboh itu maksudnya seperti apa sih? Bu Ratna atau ibu-ibu yang lain gitu. Atau ibu Sri. Apa maksudnya heboh? Kalau antusias itu selalu positif ya. Kalau heboh itu bisa nggak negatif? Bisa. Kamu begini heboh disampaikan begini tambah di sini hanya A, di sini jadi A1, A2, A3, A ini jadi kabur. Nggak benar maksudnya apa yang disampaikan. Itu heboh. Terjadi kehebohan karena apa? Padahal tidak seperti yang digambarkan oleh orang yang menceritakan itu. Ya kan? Dilebih-lebihkan ya Pak gitu. Ya, dilebih-lebihkan. Itu seperti iklan gratis gitu ya. Itu heboh namanya. Dikatakan apa? Sukacita yang besar. Ya, sukacita yang besar sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari Tuhan sendiri. Boleh dibaca, bantu baca dari Lukas pasal 15 ayat 24. Sebab aku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali, maka muliakanlah mereka bersukaria. Mulailah mereka bersukaria. Silakan dulu. Nah itu. Setelah menemukan sukacitanya dinyatakan dengan meluap-luap. Tapi jangan sampai sukacita itu kemudian membuat orang ini orang tersinggung. Kira-kira ada contoh nggak karena sukacitanya orang lain jadi tersinggung? Ada. Seperti apa contoh? Ya sukacita begitu ya kan, orang lain merasa aduh gitu. Misalnya nih, ketika kita berhasil lulus ujian yang sederhana, mungkin dapat apa? Angka yang paling ini. Ketika kita buat, oh saya dapat 9, saya dapat 10, teman-teman. Ada teman-teman yang dapat angka 6. Kira-kira dia tersinggung nggak? Apalagi maaf nih, kalau nggak lulus dapat angka 5. Padahal niat kita bukan menyindir dia, bukan. Tapi karena sukacita kita yang meluap-luap, lalu kita nyatakan sukacita dengan berlebihan, orang lain kemudian merasa tersinggung. Maksudnya apa? Jadi jangan heboh kalau mendapat sesuatu, tapi juga jangan diam-diam, jangan makan sendiri kalau dapat untung. Ya bagi-bagilah dikit misalnya seperti itu maksudnya. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi sebab anakku ini telah mati, dianggap mati, hilang. Tadi diumpamakan di dalam nats ini dirham yang hilang. Dirham itu apa saudara? Barang berharga atau mutiara tuh. Mutiara, permata atau Mata tuh. Bahasa yang tepat untuk dirham itu sebenarnya apa? Dirham itu apa sih? Berlian atau apa ya? Berlian ya, bisa berlian ya. Pokoknya yang sangat berharga hilang. Jatuh di mana? Jatuh di lumpur. Bapak Ibu bisa bayangkan susahnya untuk menemukan itu kembali? Berarti perlu apa? Perlu apa? Tadi sudah kita bahas di awal. Dirham itu mata uang Pak. Ya dirham mata uang atau berlian boleh, atau sesuatu yang berharga. Dia jatuh. Mata uang Emirat Arab. Ya. Boleh, yang sesungguhnya sebenarnya itu perumpamaan. Dirham itu barang berharga. Tetapi ada dirham yang menggambarkan itu uang, gitu kan? Mata uang, berapa nilainya? Nah, yang jadi persoalan atau yang kita mau kita bahas adalah apa kira-kira yang dilakukan orang ketika dirham itu dapat? Apa yang dilakukan orang?
Kita. Atau gini nih, sederhana kita sederhanakan. Itu mungkin terlalu maju kalimatnya. Apa sih yang dilakukan supaya dirham itu kembali ditemukan? Namanya apa? Perlu namanya apa? Perjuangan. Jadi hidup ini sebenarnya perjuangan. Tuhan berjuang juga untuk kita, jangan salah Bapak Ibu. Berjuang mempertahankan kita supaya kita tidak sesat. Tuhan tetap bekerja dari kemarin, sekarang sampai Maranatha, tetap bekerja supaya kita jangan hilang. Tadi saya katakan apa? Kita yang kadang-kadang tidak mau mengerti, kita yang terlalu banyak urusan sehingga kita lupa untuk berdoa, mengucap syukur, apalagi lupa mengerjakan yang sebenarnya harus kita kerjakan. Itu semua perjuangan sebenarnya. Tuhan memberikan kita waktu untuk berjuang. Berjuang untuk apa? Supaya selamat. Jadi hidup ini adalah perjuangan. Benar nggak seperti itu, Bapak Ibu? Hidup ini perjuangan bukan? Perjuangan. Kalau ada yang mengatakan bukan perjuangan, saya enak aja kok. Saya tinggal mendapat warisan. Ongkang-ongkang tidak Pak. Sebulan minimal sekian juta. Saya bisa kemana-mana. Mama nih, pergi ke mana ya? Ke Israel barangkali Bu ya. Pergi ke Israel ziarah, kemana lagi? Kalau Lourdes itu gimana? Yang di Roma kan? Besok pergi ke Jepang melihat atau Inter atau apalah gitu di Korea. Lagi sekarang kan orang dikit-dikit nonton Korea kan? K-pop itu kan, saya mau lihat dulu, benar nggak atraksinya cakep seperti yang saya tonton di layar kaca. Saya pergi ke sana karena banyak duitnya. Jadi saya nggak perlu berjuang dalam hidup ini, ada kok. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Ada warisan, dapat warisan, kita punya uang banyak, tetapi kita ongkang-ongkang kaki. Ya ngapain lagi kerja? Boleh nggak seperti itu menurut firman ini? Ya boleh, harus berjuang. Apa perjuangannya? Ya banyak bisa kita lakukan. Oke, uangnya sudah banyak. Perjuangannya apa kemudian? Kalau kita sudah banyak uang, apa perjuangannya? Berbagi lagi. Pelayanan. Itu perjuangan juga, pelayanan. Jangan lihat pelayanannya harus di sini. Oh, dia melayani hanya di tempat-tempat mewah, hanya tempat-tempat yang banyak ininya. Memang itu salah. Gak seperti itu konsepnya. Jangan melihat tempat di mana kita boleh melayani dengan apa yang kita miliki, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita memilah-milah, saya harus melayani di sini karena di sini ini, di sini seperti ini, di sana saya tidak begini, begini dan seterusnya. Ini yang jadi masalah. Kalau kita berpikir-pikir untuk melayani, berarti kita tidak berjuang, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita tidak berjuang. Kalau kita memilah-milah untuk tempat di mana kita boleh melayani. Tidak seperti itu maksud aksi ini. Kalau kita memilah-milah di mana kita boleh melayani, itu tadi itu hanya sekadar kita rutinitas, kita mendapatkan imbalan. Ya itu namanya tidak tulus. Kalau memilah-milah, jangan sampai memilah-milah melayani di mana. Kecuali nih Bapak Ibu. Kecuali ya, kita kan sudah menyebut nama yang benar. Ya, itu ya, sudah menyebut nama yang benar kan. Nama Bapak Yahweh Yesus Kristus. Lalu kita memilah-milah, kita pergi kemana misalnya, suatu daerah atau kota. Kita cari-cari, mana yang memanggil nama yang benar, yang menyembah nama yang benar. Itu boleh. Paham kan maksudnya Bapak Ibu? Kalau tidak ada juga, baru kita pergi ke tempat. Ya pokoknya yang disembah adalah yang mati di kayu salib, turun ke dalam pelajaran maut 3 hari di perut bumi, lalu kemudian bangkit. Baru itu yang kedua. Yang pertama cari dulu yang sama. Kalau kita tidak melayani atau kita tidak beribadah, itu maksudnya. Jadi kalau kita memilih sekali-kali, jangan memilah-milah di mana kita boleh melayani, di mana kita boleh melakukan yang terbaik menurut firman ini. Gitu. Jadi dikatakan sukacita sejati lahir dari pemulihan pertobatan. Yang penting adalah kita bertobat ternyata karena Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan kepada kita. Jadi bukan karena usaha kita bertobat. Kalau ada kita dengar seorang bertobat, seorang menjadi anak Tuhan dari tempat lain, itu karena bukan
bukan karena kita, tetapi Tuhan berkehendak supaya orang itu selamat, Bapak Ibu. Gitu ya, supaya orang itu selamat. Jadi bukan karena kemauan kita. Adakah pernah kita dengar ayat yang mengatakan bahwa sejak dari kandungan ibu kita sudah ditentukan untuk selamat? Benar seperti itu? Ada kan? Ya. Kandungan. Kalau bukan karena kita, emang kita udah mikir kita dalam kandungan ibu kita. Kalau usaha bersama boleh Pak, antara kita sama Tuhan. Usaha bersama. Iya, jangan dia aja, kan kita juga ada juga andilnya. Loh, kalau begitu tadi dikatakan apa? Sejak dari kandungan kita sudah ditentukan selamat. Berarti bukan kerjasama dong. Ya, Berarti kita nggak usah berbuat Pak ya, kita udah selamat Pak. tetap berbuat dong. Berarti kerjasama Pak. Itu bukan kerjasama. Nah, saya kasih ilustrasi nih. Kalau kerjasama, A dan B kerjasama. A tugasnya apa? 1, 2, 3, 4. B 1, 2, 3, 4. Sehingga kemudian ini yang mereka rencanakan berhasil. Itu namanya kerjasama. Tindakan rela dia untuk penyesalan, berbalik arah, itu kan datanglah kepada kan bila kita mengaku dosa kita, berarti kan kita ada usaha. Kita mendekat, dia mendekat. Kita menjauh, dia menjauh. Bagaimana Pak? Kan tertulis di Alkitab. Kita mendekat. Nah, kita sangkali dia sangkali kita di hadapan manusia. Ya, tapi mundur ke belakang. Nah, jadi kita sebut tadi, kenapa kita bilang ada andil daripada manusianya juga, dari Tuhannya ada. Ya. Ya Tuhan kan nggak bisa menyembah dirinya sendiri, kan dia disembah sama kita. Jadi ada kebersamaan itu. Jadi Pak Johnson menerjemahkan kerjasama itu seperti itu ya. Ya haruslah. Saya selamat karena saya kerjasama dengan Tuhan. Saya melayani, lalu itu kemudian dihitung Tuhan sebagai poin untuk saya selamat. Nah, kan Roh Kudus kan mengajar, menghibur, menuntun. Tetapi ketika kita ngelawan, dia nggak marah sama kita. Besok diarahkan lagi. Lama-lama kita mulai sadar. Saya ulangi ya, dari awal dikatakan begini. Tuhan mencari dombanya yang hilang. Siapa yang punya inisiatif? Tuhan kan? Tuhan kan? Tadi nats yang terakhir yang kita bahas, Tuhan sudah mengetahui, Tuhanlah yang menenun saya di dalam kandungan ibu saya. Berencana siapa? Tuhan. Dan itu dia. Terus kita masuk neraka, celaka juga. Rohnya sudah, napas hidup sudah dikasih, kita Roh Kudus sudah dibimbing, kitanya jahat, kita masuk neraka. Nah, kalau kita biarpun domba, kita bisa masuk neraka kalau kita tidak berjalan di jalannya. Ya, saya kasih contoh yang lain. Ini nih, Lot itu siapa yang jadi batu garam? Istrinya. Hah? Iya. Istrinya. Tuhan peringatkan nggak? Tahu. Itu dia diberikan kesempatan, tetapi kemudian istrinya ini maaf ya, bebal gitu. Jadi Memang nggak mau selamat, memang sudah itu dia nggak mau selamat. Ya dari Wahyu 12 Ya. ayat 2 dikatakan apa? Memang ada orang yang tidak selamat. Memang ada. Tetapi jangan khawatir, Tuhan tetap memanggil kita, mencari kita ketika kita sesat. Begitu. Maksudnya begitu. Jadi Tuhan selalu punya inisiatif supaya kita selamat. Bukan diri kita. Itu contoh tadi. Ini nats ini ya. Lalu kemudian Tuhan sudah menenun saya dari kamu. Kita tahu ya bahwa ini orang selamat. Makanya ketika kita salah, melakukan kesalahan, kelalaian, atau apapun istilahnya, melanggar, Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk balik lagi bertobat. Iya, maafin Sudah lagi. anaknya kita. Iya. Nggak dikasih sakit. Enggak pernah. Iya. Tuhan enggak pernah mengatakan tiada maaf bagimu. Nggak ada itu. Artinya kan tetap balik. Balik. Santai aja berarti Pak. bisa Jangan ada. santai, tetap berupaya. Ada memang Oh, berarti ada upaya kan? Tetap, tapi itu namanya bukan kerjasama, Bapak. Oh, sepihak gitu. Itu Bukan kerjasama memang itu. ada free will manusia kan ada Iya, Pak. Itu kan memang dia ada. Pak di Iya, betul. Nah, Tetapi itu. yang utama, kita pegang aja nats ini yang kita bahas kan. Ini Kan tentang siapa? ada perjuangannya Pak. Ada perjuangan. Iya, tetap ada perjuangan. Nah, Tuhan berjuang, kita pun sudah berjuang, tapi bukan kerjasama namanya. Kalau Dia berjuang, kerjasama- kita berjuang. Dua orang berjanji. Kan ada janji Pak. Atau sekali lagi nih, contoh yang lain nih. Kalau disebut kerjasama, misalnya mereka punya tujuan, ya.
katakanlah kita mau ke Bandung nih, ya, nanti mau ke Solo kan, kita mau ke Solo, gitu ya. Kalau kita punya naik mobil sendiri, ya kan, nanti gantian ya, saya sampai Bandung nyupirnya, kamu sampai Semarang, sampai ke Solo, yang lain lagi. Itu namanya kerjasama, sama perannya. Masa sama peran kita dengan Tuhan? Enggak lah, dia berperan. Tuhan yang punya inisiatif supaya kita selamat. Beda level lagi Pak. Nah, Dimensinya juga sama contohnya, gitu ya. Ini sekaligus mengingatkan loh Pak Ibu ya, kalau mau ke Solo nanti mari kita menabung dari sekarang. Ya kan? Itu maksudnya. Iya. Bukan disambung-sambung, bukan dicocokologi nih. Oh gitu kan? Kan itu sudah rencana kan? Ya Pak Kalan ya, Pak Sekda ya. Nanti kita kerjasama, apa kerjasama? Aduh, saya nggak bisa ngasih nih uang. Misalnya nih, mohon maaf nih, saya nyupir ya, kebagian nyupir saya sampai di mana? Sampai di Semarang. kalau kita di selatan dari Purwokerto ya, Ini, kita Pak. di selatan. Kali ini kan Ya, di boleh. sini ada namanya covenant Pak, perjanjian. Seluruh narasi Alkitab berpusat pada serangkaian covenant atau perjanjian yang dibuat Tuhan dengan umat manusia, seperti dengan Nuh, Abraham, Musa, dan yang utama adalah covenant baru melalui Yesus Hamasiah. Nah, jadi covenant itu perjanjian. Iya. Hukum 10 itu perjanjian. Ada berkat, ada kutuk. Jika kalau kita mengikuti hukum firman Tuhan ketetapan serta perjanjiannya, kamu dapat berkat. Kalau kita melanggar, kita dapat kutuk lebih banyak. Makanya covenant itu perjanjian. Kalau saya arahkan ke kerjasama, Bapak kan tadi protek, itu bukan kerjasama. Ini ada janji Pak. Jadi beda dengan kerjasama. Beda. Dua orang berjanji, namanya apa Pak? Benar ya? Nanti dalam aktivitasnya mereka Bapak bekerja yang sama mau nggak? menjanjikan kepada kita apa? Keselamatan. Asal melakukan 1, 2, 3, 4. Iya. Berarti kan? Kan itu janjinya dia. Kalau kamu melakukan 1, 2, 3, Baru 4, diberikan keselamatan. Yang Prestasinya rancunya di mana kan gitu. Berarti saya nggak mau melakukan apa-apa dong, karena kan keselamatan itu sudah pasti milik saya. Wah, nggak bisa begitu. Berarti ada Saya ada karena kesepakatan dengan Tuhan. Itu kan artinya perjanjian. Lagi pula jangan samakan Tuhan sama apa? Beda kita, beda dimensi sama dia. Beda lah. Tuhan menjanjikan kepada kita keselamatan asal ada 10 minimal seperti itu kita lakukan. Sebenarnya itu bukan dalam konteks kamu harus melakukan sesuatu yang menguntungkan buat saya. Untungnya apa buat kita? Hubungan kita sama Tuhan kan menyembah Pak. Dia kan hubungan itu di situ. Iya, Jadi hubungan keselamatan itu di mana Beda sampai Pak. Pencipta mah yang diciptakan nggak Beda. bisa apa, nggak bisa. Itu nanti kita berdebat begini nggak selesai Mas. Ya kan? Kita harus selesaikan aja di luar ya nanti ya. Pencipta 4 mah. mata. Oke. Jadi ada 3 hal tadi ya. Ya, kepedulian Tuhan lah yang membuat kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Karena Tuhan peduli. Yang kedua dikatakan tidak kenal kata menyerah. Tuhan tidak kenal menyerah mencari kita supaya kita kembali ke jalannya. Dalam kehidupan kita juga jangan pernah menyerah ketika kita mengalami apa. Mau sakit penyakit misalnya, kelemahan tubuh atau apa namanya, masalah ekonomi kayak apa kayak gitu. Jangan pernah kita itulah refleksi dari tapi Tuhan wujud dari kecintaan Tuhan bisa menyerah loh Pak. Kalau kita mendukurkan Roh Kudus. itu bukan menyerah. Bukan menyerah. Jadi Memang kita yang menjauh sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Ingat di Wahyu 12 juga. Memang ada yang tidak akhirnya pada nggak selamat. Ada kan? Bukan ada banyak Pak. Oh, banyak ya. Banyak. Ini lebih ngeri lagi banyak. Ya, loh. contohnya murid Tuhan Jangan aja si sampai Judas ya saya Pak. ada di antara yang banyak itu. Pak, Begitu. murid Tuhan si Judas saja apa? Ya. Itu Satu orang. Itu karena sesuatu hal kan. mau apa kayak omongan jadi dia kan? pokoknya Tuhan nggak nyerah lah ya. Gak pernah menyerah. Sama si Yudas pun nggak nyerah dia. Yudas. Julius yang lari. Oh, begitu ya. Julius yang lari. Jadi kalimatnya yang patennya gitu ya. Ya, Manusia gitu. yang lari. Gitu ya. Jadi kita pun jangan sampai menyerah ketika kita mengalami masalah. Jangan pernah menyerah waktu itu. Kalau menyerah, ya selesai. Menyerah, menjauh, Menjauh. Tuh. selesai. Nomor 2. Ya. Nomor 3 adalah sukacita yang besar
Sumbernya dari mana sih? Dari Tuhan sendiri. Jangan kita dapatkan sukacita kebahagiaan di luar dari Tuhan. Itu sifatnya sementara. Ada kan yang mencari sukacita, mencari kesenangan, gitu katanya, di luar sana. Sifatnya sementara. Urusannya bisa dengan polisi kan? Bisa Pak. Benar kan? Benar. Narkoba. Kalau sukacita dari Tuhan itu lama Pak. Sukacita dari Tuhan itu lama apa sebentar Pak? Itu sifatnya abadi loh. Tapi manusia nggak pernah saya lihat sukacita selamanya. Kadang dia murung, kadang nggak ada uang dia ini. Makanya Tuhan kan sudah bilang bersukacitalah senantiasa. Tetapi kita, badan kita ini lemah. Kita kadang kan begitu. Namanya juga manusia, penuh dengan kelemahan kan itu biasanya ya. Kalau kalah berdebat kan begitu. Tuhan sendiri pun pernah kan sampai berpeluh darah yang pas ya. Tapi menyerah nggak sih? Artinya, Cuman ada kata-katanya. Lakukanlah cawan. Itu bukan berarti menyerah. Aduh ini kok berat sekali. Kira-kira begitu keluhannya. tapi sampai berkeringat darah itu kan berarti Ya, perjuangan itu. Perjuangan untuk Itu kita perjuangan, bukan menyerah. Jangan pernah katakan Tuhan menyerah untuk memberikan kita keselamatan. Tidak pernah. Terakhir kan dia menyerah, saya serahkan dirinya kepada dia. Ya udah selesai tugasnya. Ya berarti pernah menyerah Pak. Terakhir pernah. Selesai tugasnya. Sudah selesai. Hanya Tuhan yang menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Kalau ada yang mengatakan dia sudah sudah meninggal, sudah selesai tugasmu, salah. Hanya Tuhan yang selesai tugasnya. Manusia? Ya, itu kan ucapan kita untuk menghibur yang berduka. Maaf nih ya. Sudah selesai tugasnya, sudah sembuh sakitmu. Mana sembuh? Sudah bikin mati kok. Hanya Tuhan mengatakan sudah selesai. Memang selesai sudah. Berarti masih catatan masih berlanjut manusia yang sudah meninggal. Ya. Kan orang biasanya begitu ya. Emang udah selesai Pak. Kita di sana mengucapkan ke orang yang sedang berduka, ya kan? Apa? Kita katakan. Sudah memang Kematian kematian sakitmu ya. Sebenarnya mohon maaf nih, sembuh apa enggak sih? Enggak sembuh. ya maksudnya Itu bahasa penghiburan, itu bahasa media itu sebenarnya. Personifikasi. Ya, untuk menyenangkan. Tetapi dengan menyenangkan orang kita sudah menghibur. Anda sudah sembuh, memang udah mati gimana? Menguatkan saudara yang meninggal tinggi. ya. Ini sama lah. Ya, mati. ya meninggal mati penyakit udah nggak ada Pak. Sudah selesai tugasmu di bumi, manusia tak pernah selesai tugasnya. Pasti ada yang kurang, 1, 2, 3, pasti ada yang kurang. Entah pembagian warisan misalnya, atau apalah gitu ya, Bapak Ibu ya. Pasti ada. Tapi kalau Tuhan selesai, sudah. Kalau ada yang mengatakan, hanya Tuhan yang satu-satunya menyelesaikan tugasnya di bumi. Memang seperti itu tertulis. Betul ya? Oh, kita nyanyi dulu deh, ini soal semangat ini. Jadi lupa kita nyanyi tentang 99 domba yang benar ya, satu yang hilang tapi tetap dicari ya. Oh ya. Ada mungkin Bapak Ibu yang tahu ini dari Kidung Jemaat nomor 63. Kidung Jemaat 63 itu apa ya? Buku apa itu namanya? Buku lagi ya. Ada 99 domba. Yeah.
klasik ya, sudah lama nih pujian. Tapi mungkin kita jarang mendengar. Jarang ya, nggak pernah barangkali ya. Tapi untuk memang sudah musiknya ini langsung bisa nyambung. Ini kalau sudah rahasia begini, ya. Jangan saya nyanyi di A, dia main di B. Nah, ini masalah ini. Tapi saya nyanyi tadi di A, B tadi ya, tetap di G. Berarti kita sudah rahasia. Orang kita di sini semua sudah rahasia itu artinya apa sih? Ingat nggak apa yang dulu kata Pak Gembala kita almarhum? Mana tertulis gitu? Ada kan? Rahasia itu artinya kita sudah sepaham, sepakat, apalagi istilah pas untuk itu. Sehati. Apalagi yang bijak dari situ apa? Sejantung. Apalagi? Sehati sepikir atau sepikir terus ini kalau ada masalah namanya apa? Sepakat. Seperasaan, sepenanggungan. Sepenanggungan kita harus merasa paling tidak apa yang bisa saya lakukan sih? Mau apa? Oh saya nggak bisa mengunjungi. Ya bentuk lain apa yang bisa kita lakukan? Doa paling utama. Uang yang utama. Pulus. Ya. Yang utama ya uang. Ya. Itu namanya Asia. Ya. Di sini pun kita harus benar-benar melakukan seperti itu. Karena memang kita sama-sama bagian dari apa? Rencana keselamatan. Kita semua sama. Betul ya? Bapak Ibu ya? Ini quotes-nya nih. Benar ya Bapak Ibu ya? Terkadang kita lalai atau tersesat dan berbuat yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Apa yang tidak sesuai? Apa yang tidak sesuai yang Bapak Ibu lakukan hari ini yang tidak sesuai kira-kira apa yang saya lakukan? Kalau saya sih tadi marah-marah di jalan, ya kan? Itu saya akui karena kita sudah mau masuk tiba-tiba ngomong dia ke kanan gitu. Oh, itu tiba-tiba masuk. Gak ada waktu saya itu saya lalai. Terus kebetulan saya disuruh anak saya terus bilang ada kata-kata yang bilang, oh jangan saya mau khotbah, saya bilang. Ini bukan karena mau khotbah, harusnya jangan begitu kan gitu. Nah itu kadang-kadang seperti itu namanya lalai, ya. Bukan sengaja loh ya, itu apa namanya? Refleks ya, kita suka ngomong. Tapi bukan ngomong jauh, tapi bukan juga latah sebenarnya. Latah kan lain, latah itu negatif kan. Ini memang kita yang itu artinya untuk menyatakan apa? Kekesalan kita. Itu namanya lalai. Terkadang kita lalai, ya, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi Dia tetap sabar mencari dan menunggu kita kembali ke jalan. Jadi Tuhan ya yang aktif mencari kita. Dari tadi kalau dikatakan kita harus mencari Tuhan, itu benar. Tapi Tuhan yang terlebih dahulu, ayatnya sudah banyak tadi. Mulai dari ketika kita bahas di mana? Matius. Ya. Ada di situ sebenarnya ya. Oh, saya beda ya, baca ya. Nah, Matius dan Lukas. Juga ada yang mengatakan bahwa sejak di dalam kandungan pun sebenarnya ada lagi Bu Pak, sebelum dunia dijadikan. Itu udah. Ya, sebelum dunia dijadikan. Dia tahu. Jadi kita ini berbahagialah kita orang-orangnya sudah ditentukan untuk selamat. Tetapi jangan sampai kita berulang-ulang melakukan hal yang salah, lalai. Tetapi sebenarnya kalau disebut lalai itu nggak sengaja, ya. Tetapi kalau sengaja ada ini yang tidak dibenarkan gitu ya. Ini yang mendukakan hati Tuhan dengan sengaja. Kita tahu salah sebenarnya. Tapi Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk kita boleh kembali. Ada waktunya Pak. Ada waktunya. Kita ini adalah domba-domba ya. Apa tadi? Kelemahan domba apa sih? Tersesat. Bukan Ikut-ikutan. Itu kejadiannya sesat. Ya. Kenapa dia sesat? Itu tadi apa? Tadi saya katakan dulu. Ikut-ikutan. Takut
dalam kita. Ya, bukan jarinya asal pencet aja, akhirnya ada yang terluka, lalu urusannya ke polisi lah, mana urusannya? Gitu ya. Oke, sedikit lagi ya Bapak Ibu ya, jadi aman ya. Ya. Jadi pencarian, bukan aktif mencari yang hilang. Nanti kalau dimundurkan ke sana, nanti saya bagi ada ini. Yang kedua, ditemui. Jangan juga kita tidak mau ditemui. Sudah dicari, gitu ya, diberikan kesempatan bertobat, kita nggak mau. Sudah ada kata-kata kamu jangan begitu, gitu. Ada kan seperti itu, seperti di telinga kita mengatakan jangan ke sana, jangan lakukan. Tapi kita bersikeras. Apa yang terjadi? Ada kan begitu kan? Saya begitu, jangan ke sana, jangan makan ini, saya makan besoknya saya nggak bisa jalan. Asam urat kamu. Berarti tidak taat ya Pak ya? Nah itu, tapi lah ya itu. Tapi saya ikut tolong Tuhan. Ditolong juga. Luar biasa kan Tuhan. Ditolong juga. Oh Bapak kan makan obat kan namanya allopurinol kayak apa kayak, tapi itu kan sebentar. Domelin juga kok tahu. Yang minimal yang ngomelin anak saya kan gitu. Gimana sih? Gitu. Tapi nggak ditunjuk-tunjuk. Gimana sih? Nah, tangannya begini. Kayak sambil begini. Tapi gimana? Gitu. Ya, yang namanya juga manusia gitu ya. Cuma sedikit kok. Padahal 2 kali minum. Ya. Manusia suka berdalih ya. Bapak Ibu ya. Anak-anak jangan suka berdalih ya. Kenapa kamu nggak lulus dapat angka 6? Gurunya nggak suka sama saya, gurunya nggak senang dengan saya. Aduh, ini dari zaman dulu sampai sekarang alasannya begitu udah klise, gitu ya. Jadi kalau nggak lulus ya bertobat, gitu ya. Jangan katakan gurunya nggak senang dengan saya. Kalau sampai salah, itu salah ya. Jawabannya salah. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu adalah perayaan. Sama seperti ibu-ibu yang heboh merayakan kembalinya dirham, kita pun. Tapi kita setiap hari harus merayakan. Begitu kita melakukan kesalahan kita, terus kita mengucap syukur, harus begitu Bapak Ibu. Ya, itu namanya perayaan. Perayaan jangan kita bayangkan pesta, atau harus ada makanan minuman, ada sesuatu yang baru. Nah juga perayaan itu bisa sederhana, mengucap syukur itu perayaan. Jadi ya Bapak Ibu ya, begitu kita lepas dari masalah, perayaan kita lakukan. Mari kita berdua, misalnya 2 orang, 3 orang, kita mengucap syukur, itu perayaan. Jangan membayangkan perayaan itu harus makan minum, banyak orang, heboh, ya kan, menyewa tempat, gedung dan seterusnya. Kalau ada dananya, nggak seperti itu. Nah kita nanti akan perayaan. Oh iya, apa namanya, kebaktian? Nah sederhana aja. Kita pergi ke sana bukan untuk bermewah-mewah, tapi kita adalah beribadah sama dengan sini. Kemudian kita pindah ke tempatnya, kita meniru seperti zaman dulu. Sekaligus kita apa dalam hal ini Bapak Ibu? Refreshing. Promosi ya kayaknya. Refreshing. Itu bahasa. Kok sama ya? Ini udah khasiat kan ya? Yang satu refreshing, yang satu ini. Sama kan artinya kan? Sama nggak? Sama, sudah bilang sama. Oh, itu berarti di rumah khasiat kan ya, selalu ini ya. Itu dia. Gimana? Kerjasama. Kerja tahu pikiran saya. Saya harus menguatkan apa kata Pak Dalam. Iya, itu kan? Kalau ibu dia ngomong, saya harus menguatkan apa kata Pak Dalam. Meskipun salah. Kadang-kadang meskipun salah kita bela juga kan, tapi kita berdalih, bukan begitu maksudnya. Oh, Bijaksana bukan berdalih. Iya, bijaksana. Ya, itu tolong menolong namanya. Dan tanda petik. Tapi bijaksana. Bukan membenarkan yang salah, tetapi mengkoreksi. Boleh ya? Boleh kan mengkoreksi kan? Boleh ya, Ibu ya. Nah itulah yang dapat saya bagikan Bapak Ibu buat kita semua. Kiranya semua kita diberkati dengan khotbah ini. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk Tuhan atau Dapar yang memberikan kami satu pertanyaan baru bahwa kami sebenarnya tetap dicari dan cintai Tuhan dalam setiap
Sabat, Tuhan mengingatkan kami supaya kami kembali ke jalan yang Tuhan telah tunjukkan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan firman-Mu dapat mengajarkan kami. Biarlah kami jadi pelaku firman dan bukan hanya sekadar mendengar semata, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kami boleh melakukan yang terbaik menurut Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau di dalam Yesus Masih kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Kuatkan diriku, ku dapat dalam suami yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru
damai sejahtera yang daripada. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami berikan dalam doa silakan. Kami juga berdoa Bapak untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun dari minggu depan. Kami tahu dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka kesehatannya, memberikan usia yang panjang dan memberikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, terlebih dalam pekerjaan, dalam studi, apapun yang boleh mendapatkan mereka yang menjadi yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kami di dalam kebaktian pada kami taruh dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami perlukan, seluruhnya kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya pasti tercukupi tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini juga kami mau mengurus beberapa surat keterangan SKPL kami bagi jemaat GPF kami bersertifikasi Bapak. Seluruh apapun dokumen yang dibutuhkan Bapak, mari Tuhan berikan kami dapat melengkapinya sehingga tepat waktunya kami mendapat SKPL yang dimaksud. Terima kasih Bapak. Demikian pula dalam kerangka mengurus izin sinode pusat kami tahu dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-jemaat Bapak sehingga dapat memberikan apa yang dibutuhkan dalam persyaratan itu, dan kemudian para pengambil kebijakan dapat memberikan izinnya Bapak sehingga kami boleh mandiri sebagai sebuah sinode GPF. Berkati hamba Tuhan dimanapun berada yang melayani di GPF ini, kita dalam tangan Tuhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih Bapak. Tetap kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah, berkati juga dari mereka kami tahu di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu sudah kasih kita katakan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah Tuhan menghasil bumimu dan hasil ternak. Amin. Dan sapimu dan anak kambing domba. Berkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Adonai yang akan melindungi engkau. Adonai yang menghadapkan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Adonai yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Dari Bapa ya, kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasi, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang, besok, kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang terbaik menjemput kita para sahabat. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin.